Heyo, balik lagi suara Niko. Kita lanjutin pembahasan Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten alias OSNK bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 36 yaitu tentang gerhana matahari. Pilihlah pernyataan yang benar. Kelima pernyataan ini tentang gerhana ya. Oke, kita bahas tentang gerhana. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udah Niko, bisa langsung join membership dari channel ini. Terus kita bahas tentang gerhana. Kok bisa terjadi gerhana ya? Oke, kita pelajari menggunakan simulator ini ya. Yang orange ini anggapannya adalah matahari, yang biru ini adalah bumi, dan yang abu-abu ini adalah bulan. Jadi bulan kan mengelilingi bumi gitu. Nah, di momen tertentu, cahaya matahari ini terhalangi oleh bulan di permukaan bumi bagian sini. Nah, inilah saat terjadi gerhana matahari. Terus selanjutnya di saat di belakang sini, nah di momen ini cahayanya matahari itu nggak nyampe ke bulan karena terhalangi oleh bumi. Maka di momen ini terjadi gerhana bulan. Intinya gitu ya, cahayanya nggak nyampe di objek itu. Oke. Terus pertanyaan logis selanjutnya, kalau begitu kenapa gerhana tidak terjadi tiap bulan ya? Padahal kan bulan melintas di antara bumi dan matahari itu terjadi setiap bulan. Tapi kenapa gerhananya tidak terjadi dalam setiap bulan? Jawabannya adalah karena lintasan edarnya bulan dalam mengelilingi matahari itu tidak sama dengan lintasannya bumi dalam mengelilingi matahari. Dia membentuk sudut sekitaran 5 derajat. Jadi bukan di bidang yang sama. Jadi kalau di momen seperti ini misalkan si bulan itu bayangannya ya berada di atasnya bumi, atau di bagian yang sini berada di bawahnya bumi. Jadi ya tidak akan terjadi gerhana karena tidak menutupi cahaya matahari tadi. Ya tidak terjadi gerhana. Nah, saat terjadi gerhana itu ada di 2 titik, yaitu namanya adalah titik simpul alias nodes. Ada titik simpul yang di bagian sini ascending nodes, dan di bagian sini adalah descending nodes. Ya, titik simpul naik dan turun lah. Nah, di titik simpul inilah yang pertemuan tadi, bidang edarnya bulan dalam mengelilingi matahari dan juga pas lurusan dengan matahari dan bumi. Gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa saja jenis gerhana? Nah, jenis gerhana ada 3 ya. Yang pertama adalah partial eclipse alias gerhana sebagian. Yang kedua itu annular eclipse, gerhana cincin. Dan yang ketiga adalah total eclipse alias gerhana total. Nah, kok bisa jadi muncul 3 jenis gerhana gini dan kapan itu terjadi? Ini semua karena lintasannya bulan dalam mengelilingi bumi itu tidak perfect lingkaran, tapi agak lonjong, walaupun lonjongnya dikit ya, dengan eksentrisitas 0,0549, angka yang tampaknya terlihat kecil. Tapi dengan eksentrisitas segini, variasi jarak antara bumi dan bulan itu berkisar antara 357.000 km sampai 407.000 km. Jadi ada variasi sekitar 5.000 km. Lumayan ya. Nah, kapan terjadi masing-masing gerhana? Jadi misal di bagian yang di sini saat bulannya lebih dekat ke bumi, maka bagi orang yang berada di A, ini cahayanya matahari akan tertutup semua. Maka si A ini akan mengalami gerhana matahari total. Di C, di sini ataupun di sini, itu akan mengalami gerhana yang ini, yang sebagian. Tapi saat bulan itu berada di posisi yang jauh, tadi misalnya di sekitar 407.000 km tadi, maka bayangan matahari yang disebabkan oleh bulan ini nggak sepenuhnya nyampe langsung ke bumi. Jadi kalau orang yang berada di B, itu akan mengalami gerhana cincin. Karena yaitu tadi, ukuran bulan itu tidak sepenuhnya bisa menutupi matahari. Sehingga ada sisanya di ujung-ujung itu kayak membentuk cincin. Gitu ya. Terus kita balik lagi ke soal. Kita cek aja masing-masing pernyataannya. Kita cek pernyataan yang pertama, bahwa gerhana terjadi saat bulan berada di dekat titik simpul
Ini pernyataan yang benar ya. Seperti yang udah saya bilang tadi, bisa di descending notes atau juga ascending notes. Di momen-momen inilah peluang terjadinya gerhana. Oke. Pernyataan kedua, gerhana matahari total tidak bisa dilihat dari kutub utara ataupun kutub selatan. Kita bahas nih. Udah Niko punya data dari NASA tentang trayeknya ini ya, gerhana matahari. Nah, kalau kita perhatikan, ada momen-momen di mana yang biru ini, gerhana matahari total ini terjadi di kutub. Ini data dari 2001 sampai 2020. Ini dari 2021 sampai 2040 juga terjadi tuh di kutub tuh. Utara kena, di selatan juga ada. Ini kena lagi. Di tahun 2057 bakal ada yang di kutub lagi, kutub selatan. Terus nanti di kisaran 2079 juga ada lagi. Di 2076 juga ada lagi yang kena kutub gitu ya. Nah, ini adalah momen time lapse dari gerhana matahari total yang terjadi di Antartika pada 4 Desember 2021. Keren ya? Berarti kalau begitu pernyataan ini adalah pernyataan yang salah karena bisa terjadi ya di kutub. Lanjut ke pernyataan berikutnya. Gerhana matahari total jarang terjadi karena kemiringan sumbu rotasi bumi yang sebesar 23,5 derajat. Tentu ini yang salah. Tadi seperti yang saya bilang jarang terjadi karena harus memenuhi dua hal. Harus berada di descending nodes atau ascending nodes plus saat bulan berada di perihelion atau saat dekatnya dengan bumi. Gitu ya. Jadi combo kedua ini yang menyebabkan gerhana matahari total itu agak jarang terjadi. Oke. Lanjut ke pernyataan berikutnya, gerhana matahari hanya terjadi setiap 18 tahun sekali. Wow. Coba kita lihat data dari NASA yang tadi. Nah, kita cek yang merah-merah ini ya. Di antara 2021 sampai 2040 aja terjadi banyak nih. Nah, ada banyak terjadi gerhana matahari total ya. Terus kalau kita lihat data lebih spesifiknya, ini tadi ya, 2021 sampai 2040. Di 2021 ada total, 2024 ini 8 April, bentar lagi juga ada yang total. 2026 ada lagi, 27, 28, terus di 2030 nanti, 2033, 34, sering pokoknya. Gitu, ini dalam 20 tahun aja terjadi berapa kali nih, berapa belas kali gerhana matahari total nih. Jadi kalau kita cek pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Terus kita cek pernyataan yang terakhir. Saat gerhana matahari, bulan bergerak menutupi piringan matahari dari barat ke timur. Ini pernyataan yang salah ya. Sebaliknya, dari timur ke barat. Seperti terbitnya matahari, bulan juga gitu. Bulan juga terbitnya dari arah timur ke arah barat. Jadi dia akan menutupi matahari juga dari arah timur ke barat. Nah, kayak video yang saya tunjukin ini, bulan akan datang bergerak dari, nah seperti video yang saya tunjukin ini, bulan datang dari arah timur, mendekati matahari, kontak, menutupi, sampai meninggalkan matahari ke arah barat. Gitu ya. Tapi, kalau yang ditanya adalah arah pergerakan bayangan di permukaan bumi, maka itu bergeraknya dari barat ke timur. Kebalikannya ya. Kita pelajari pakai ini deh, pakai NASA's Eye dari NASA untuk total solar eclipse di 8 April 2024. Nah, kayak gini modenya. Oke, saya tunjukin dari sini dulu deh. Nah, kayak gini nih. Ups, oke ya. Ini yang putih ini adalah lintasan orbitnya bulan dalam mengelilingi bumi. Oke. Terus kita cek kalau kita pasin gini nih. Nah,
Yang biru ini adalah lintasan orbitnya bumi dalam mengelilingi matahari ya. Kita lihat bahwa mereka berdua tidak di satu bidang yang sama tapi membentuk sudut sekitaran 5 derajat ini. Itulah tadi mengapa gerhana itu tidak terjadi setiap bulannya, tapi di momen tertentu aja, yaitu di saat titik simpul tadi ya. Terus kita balik ke bumi. Nah, kalau kita lihat ini pergerakan bayangannya tadi. Oh ya, ini yang ungu agak tebel ini adalah umbranya, yang agak tipis ini adalah penumbranya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah dia datang dari arah barat, bergerak menuju ke arah timur. Gitu, bayangan menuju ke arah timur gini ya. Jadi kebalikan dari yang tadi. Terus kita gabungin aja semua pernyataannya. Dari kelima pernyataan ini hanya pernyataan satu yang benar, gitu ya. Terus jangan lupa cek playlist Mekanika Benda Langit untuk mempelajari soal-soal yang setipe dengan ini. Karena ada beberapa kali muncul soal tentang gerhana yang sangat mirip dengan soal yang barusan kita bahas. Muncul di tahun 2022, nomor 7 dan juga nomor 8. Terus ada juga yang di tahun 2016. Nanti linknya udah Niko masukin di deskripsi deh, biar kalian bisa pelajaran lebih lanjut ya. Terus bagi kalian yang masih bingung, boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung langsung Udah Niko bisa melalui traktir.id/udahniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.